Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Andre, kali ini kita akan bicara tentang berpikir. Kelebihan manusia dibandingkan semua makhluk Allah yang lain itu adalah pada akalnya. Dan akal itu difungsikan dalam satu kegiatan yang namanya berpikir. Orang-orang tua kita dulu bilang, kamu harus berpikir sebelum bertindak. Betul. Kenapa? Karena kalau kita tidak memikirkan apa-apa yang akan kita lakukan dan juga apa yang akan kita ucapkan, maka itu cenderung akan mendatangkan efek yang kurang baik bagi kita, bahkan bisa jadi masalah. Kalau kita mengikuti naluri instingtif kita dalam melakukan tindakan atau dalam melakukan sebuah pembicaraan, maka derajat kita itu sedang kita turunkan. Karena yang melulu mengandalkan insting itu sebenarnya adalah makhluk yang derajatnya di bawah kita, yakni hewan. Oleh sebab itu, kemampuan kita berpikir, memfungsikan akal dan budi kita ini sebelum melakukan tindakan atau sebelum mengeluarkan satu ucapan adalah bukti keparipurnaan kita sebagai seorang manusia. Nah, di dunia kita yang semakin kompleks ini, kita makin membutuhkan pikiran-pikiran yang jernih. Kita tahu dunia kita ini digambarkan dalam 4 huruf oleh para pakar yang sering mengamati dunia ini. Dalam 4 huruf, yakni V, U, C, A. V itu adalah vulnerable. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai volatility. Maknanya sama saja, yakni tidak stabil, mudah sekali berubah begitu. Kecepatan perubahan kehidupan manusia baik dalam dimensi material maupun dimensi sosialnya itu luar biasa, sehingga kita ini tergopoh-gopoh tuh untuk mengejar dan menyesuaikan diri. Baru-baru saja kita dilanda oleh pandemi COVID-19, lalu kemudian dunia berubah, begitulah. Segala komunikasi berubah, secara cara dalam melakukan hubungan sosial berubah, sistem pendidikan juga kemudian terkoreksi. Ekonomi juga harus menyesuaikan diri, banyak hal, bahkan sistem kenegaraan dan sebagainya. Ini adalah dunia yang vulnerable, yang volatil, yang tidak stabil gitu. U-nya apa? U-nya uncertainty. Jadi dunia kita sekarang itu adalah dunia yang uncertain, serba tidak pasti. Susah ditebak, banyak surprise-nya. Kalau dulu orang bisa memperkirakan zaman dengan membaca tren, sekarang tren saja itu cepat sekali berganti, sehingga dunia kita itu uncertain. Yang ketiga itu C, complexity. Maka dunia kita ini ditandai oleh kompleksitas. Terlalu banyak faktor, hal, dan isu yang saling tumpang tindih. Kalau kita bicara misalnya soal ekonomi, tidak bisa ekonomi saja yang kita pandang. Kita harus melihat kaitan ekonomi ini dengan sisi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ini membuat pikiran-pikiran juga dipaksa untuk bekerja dengan lebih keras. Yang terakhir itu A, yakni ambiguous atau ambiguity. Jadi dunia ini ambigu, banyak hal yang sekarang bisa bikin bingung, bisa salah baca, dan akhirnya membuat kita itu makin pusing dengan kenyataan yang ada. Nah, pada situasi yang seperti ini, kita butuh sekali berpikir. Kita butuh sekali cara berpikir yang jernih, cara berpikir yang efektif. Kali ini kita akan perkenalkan beberapa istilah dalam pikiran sekilas saja. Yang pertama tentang critical thinking. Critical thinking itu apa? Critical thinking itu adalah ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. Critical thinking itu adalah kemampuan untuk berpikir jernih, berpikir rasional, untuk menimbang-nimbang apa yang akan diperbuat dan apa yang mesti dipercaya apa tidak. Kenapa? Kita ini dibanjiri oleh informasi. Kita dibanjiri oleh berita-berita, sampai ada yang mengistilahkan information overflow. Banjir, kelebihan berita rumpah ruah. Kalau dulu kita yang mencari berita, sekarang kita didatangi oleh kabar-kabar itu sendiri tanpa kita minta. Bahkan kadang kita sudah sampai bosan itu melihatnya. Nah, mana ini harus dipilah-pilah kan? Banyak mana yang benar, mana yang tidak. Dan karakter orang Islam juga begitu. Kritis. Dalam Islam ada istilah konfirmasi atau tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
jika datang kepadamu satu kabar yang dibawa oleh orang yang fasik, orang yang cenderung reputasinya tidak bisa dipegang, maka engkau verifikasi dulu kebenarannya. Nah, critical thinking mirip-mirip seperti itu. Dia adalah kemampuan, tapi kemampuan reflektif, tidak membandingkan informasi dengan informasi lain, tapi mengolah informasi itu di dalam kepala kita secara reflektif, secara independen, lalu kita memutuskan kita mau percaya atau mau tidak. Critical thinking itu ada beberapa yang mesti kita lalui dalam prosesnya, atau hal-hal yang bisa membuat kita berpikir secara kritis. Yang pertama, kita mesti memahami koneksi logis antara ide-ide yang ada. Misalnya itu ada survei yang mengatakan semakin seseorang itu religius, maka dia semakin bodoh. Semakin dia ateis, maka dia semakin pinter. Sebenarnya logis nggak sih ide seperti itu? Apa hubungannya misalnya? Selanjutnya, orang juga mesti mampu mengidentifikasi, menyusun, dan mengevaluasi argumen-argumen. Nah, argumentasinya gimana tuh? Kok bisa kalau orang beragama bisa dikatakan lebih bodoh? Bukankah misalnya kalau dalam kasus agama Islam, itu menjunjung tinggi sekali ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu firman Tuhan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa tingkatan. Berarti Islam memotivasi orang untuk berilmu dong. Jadi tadi terbantahkan tuh berita-berita yang tadi. Kemudian mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan-kesalahan dalam reasoning, dalam membangun argumentasi. Nah, kita lihat tuh bagaimana dia mengaitkan hal-hal yang sebenarnya tidak terkait tapi dipaksa-paksakan misalnya. Nah, itu contoh berpikir kritis ya. Terus orang yang punya pikiran kritis juga mesti bisa menyelesaikan problem itu secara sistematik. Nah, jadi kemampuan to solve problems systematically, mengurai masalah secara sistematis. Seperti mengurai benang kusut, harus tahu di mana ujungnya. Jadi harus tahu di mana pangkalnya, lalu kemudian harus tahu bagaimana metode penyelesaiannya. Berpikirnya tidak lompat-lompat begitu. Nah, critical thinking juga mensyaratkan kita bisa mengidentifikasi relevansi dan tingkat kepentingan sebuah ide. Dan lanjut lagi bahwa critical thinking itu juga sebenarnya merupakan refleksi dari keyakinan yang dimiliki atau nilai-nilai yang dianut orang di dalam dirinya sendiri. Jadi berpikir kritisnya itu ada sesuatu juga sebagai bahannya di belakang, sebagai dasar pikirannya. Seorang muslim berpikir kritisnya harus secara islami, karena itulah latar dari pikirannya, itulah worldview-nya. Jadi dia memahami logical connection tadi secara islami, mengidentifikasi, mengkonstruksi, mengevaluasi argumen-argumen itu dibasiskan dengan cara pikir yang juga Islam, karena keyakinannya itulah yang mendrive semua kegiatan pikirannya. Jadi critical thinking itu bukan persoalan tentang akumulasi informasi. Orang yang punya ingatan bagus, orang yang punya tahu banyak fakta, orang yang banyak baca hal ini itu, orang yang pengetahuan umumnya luas, belum tentu dia mampu berpikir kritis, karena pikiran kritis itu bukan memori. Seorang yang kita sebut critical thinker, orang yang mampu berpikir kritis adalah dia yang mampu mendeduksi konsekuensi dari pengetahuannya itu. Jadi dia mampu tuh, saya tahu ini, terus gimana nih? Lalu dia tahu bagaimana cara membuat informasinya yang dia miliki itu berguna untuk menyelesaikan masalah. Lalu dia mampu juga untuk mencari dan memilah sumber-sumber informasi yang relevan. Kalau dari sini saya ambil, kalau dari sini tidak saya ambil, kalau dari sini saya timbang-timbang dahulu. Nah, itu namanya pikiran kritis. Dalam tradisi pikiran orang Islam sebenarnya ini sangat berkembang ya, apalagi kalau kita lihat sejarah ilmu hadis. Nah, di situ orang akan mengkritik sanad lewat ilmu rijalul hadis dan ilmu jarah wa ta'dil misalnya. Itu dikritik nih, orang ini sikoh nih, terpercaya. Kenapa? Karena ingatannya kuat dan pribadinya baik. Orang ini kurang sikoh nih, karena dia baik sih tapi ingatannya kurang kuat. Orang ini dia rajin nyatet, jadi selama dia merujuk kepada catatannya kita ambil, tapi kalau dia ngomong tanpa catatan kita kurang percaya karena dia pelupa. Orang ini suka bohong, kita tidak percaya kepada orang ini karena dia suka tadlis misalnya, memanipulasi atau nambah-nambahin informasi. Dikritik lagi matannya, ini
dari orang yang terpercaya, tapi mungkin dia nggak ngerti apa yang dia bawa ini kabarnya. Eh, dia nggak mengerti konteksnya karena kok isinya agak aneh. Nah, jadi berpikir kritis itu sangat ditradisikan oleh para ulama-ulama kita dahulu, dan tentu kita yang hidup di zaman modern ini perlu belajar dari cara berpikir mereka dan memperkaya juga yang sesuai dengan konteks zaman kita. Nah, itu dia critical thinking. Jadi critical thinking itu sebenarnya kita seorang penerima informasi. Jadi ini pikiran-pikiran analitik. Tapi kalau kita yang harus memproduce satu pikiran baru, kita adalah orang yang menghasilkan pemikiran. Cara pikir kita tidak semata-mata critical, tapi juga harus creative thinking. Jadi kalau tadi fungsinya analitik, ini adalah fungsinya lebih generatif gitu. Critical thinking adalah cara fikir yang kita sebut cara fikir konvergen. Sedangkan berpikir kreatif itu adalah cara fikir yang divergent. Apa itu bedanya? Creative thinking itu adalah kemampuan kita untuk melihat satu persoalan atau satu situasi dalam perspektif yang lebih segar, dalam perspektif yang tidak sama dengan cara pandang biasa. Nah, creative thinking itu bisa hadir lewat kekayaan pengalaman, kekayaan bacaan, dan kemudian imajinasi yang luas. Dari mana datangnya itu ya? Bisa kita brainstorming, bisa kita banyak merenung, bisa kita banyak menggali informasi, bisa belajar dari pengalaman orang-orang. Lalu kombinasi itu semua akan menghasilkan satu pikiran yang kaya, yang kalau melihat satu hal, satu persoalan, perspektifnya bisa banyak, dan ketika perspektif itu dipadukan, gambaran terhadap persoalan itu akan lebih broad, akan lebih luas. Dengan itu lahirnya pikiran-pikiran baru atau bahkan solusi-solusi baru terhadap persoalan-persoalan atau situasi yang dihadapi akan lebih mungkin terjadi. Nah, jadi kalau creative thinking itu lebih imajinatif sifatnya, sedangkan critical thinking itu lebih analitik. Ada lagi yang kita sebut sebagai system thinking. System thinking itu adalah berpikir dengan pendekatan holistik untuk menganalisis satu persoalan. Jadi kita melihat bahwa dunia ini sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Ini sebuah sistem yang besar. Kalau kita melihat traditional thinking, kita akan melihat satu hubungan saja, A berakibat B. Tapi dalam sistem thinking, B ini bisa diakibatkan oleh A ditambah C, ditambah Z, ditambah W, ditambah X, hal-hal yang sama sekali berbeda. Jadi kalau orang yang berpikir sistemik itu, dia tidak berpikir tentang bagian-bagian saja, tapi dia berpikir menyeluruh. Tidak berpikir linear saja satu garis lurus, tapi pikirannya itu non-linear, bisa kemana-mana hubungan dia kaitkan. Tidak hanya menganalisis, tapi dia juga mensintesis, melahirkan kesimpulan-kesimpulan baru. Tidak terlalu struktural, tapi juga melihat proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi berpikir sistemik itu adalah berpikir secara luas konteksnya. Contoh biar gampang, ada yang kita sebut sebagai pastel analysis. Pastel analysis itu adalah contoh cara berpikir sistemik. Apa itu pastel analysis? Analisis pastel itu singkatan, P itu political. Segala sesuatu itu ada dimensi politiknya. Misalnya persoalan sederhana, kenaikan harga tempe. Nah, ada nggak dimensi politik di situ? Bisa dikaji itu. Karena tempe itu kedelai misalnya. Kedelai itu satu komoditas yang tidak kita hasilkan sendiri. Jadi ada ketergantungan dengan negara lain. Itu bla 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 dan sebagainya. Ada analisis politiknya. Padahal ini cuma soal tempe loh ya. Kemudian pasti ada analisa yang kedua, yakni ekonomik. Nah, sisi ekonominya bagaimana pula? Selanjutnya S ada sosial. Analisis sosialnya bagaimana? Kalau suplai tempe kurang sementara itu adalah sebuah makanan yang menjadi makanan favorit ya, karena ini makanan khas sekali Indonesia. Kalau tahu bisa kita temukan di negara lain, tapi kalau tempe itu memang khas Indonesia.
bagaimana dong dalam kehidupan sosial orang yang sudah sangat bergantung pada komoditas ini? Ya, T-nya apa? Technological. Pada aspek teknologinya apa? Alat pengolahannya bagaimana? Terus environmentalnya, isu lingkungannya. Karena orang sangat concern dengan isu lingkungan saat ini. Dan kemudian L, isu legalnya, isu hukumnya bagaimana. Jadi semua hal itu dianalisis lewat begini, lewat berbagai macam dimensi ini, dari berbagai macam perspektif juga. Nah, inilah berpikir atau tafkir. Tafkir dibedakan oleh seorang psikolog muslim, pelopor psikologi Islam yang namanya Profesor Malik Badri. Dia membedakan antara kegiatan tafkir dengan tafakkur. Tafkir itu cara berpikir tadi itu, baik itu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir sistemik, itu tafkir, mendayagunakan akal kita. Tapi kata tafakkur lebih dalam dan lebih luas daripada itu, karena dia mengandung unsur akhirat di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang sudah dipikir tadi itu disambungkan dengan dimensi akhirat, itu namanya tafakkur menurut Malik Badri. Kata-kata tafakkur ini di dalam Quran itu diderivasikan dari kata fakkar, ditemukan sekitar 18 kali. Itu penelitiannya orang Libya dan orang Maroko yang namanya Jamal Badi dan Mustafa Tajdin, itu menyebutkan begitu dalam Quran. Konsep tafakur itu terulang-ulang dalam 18 kali ayat. Saya tidak sebut detail ayatnya pada sesi kita kali ini, tapi mereka menganalisisnya begini. Ayat-ayat itu disebutkan 18 kali. Disebutkan sebagai verb, bukan noun. Sebagai kata kerja, bukan kata benda. Yang maknanya apa? Berpikir itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan. Dia bukan cuma konsep-konsep, bukan cuma benda mati, tapi berpikir itu adalah sebuah kebiasaan yang hidup. Begitu. Kemudian beliau-beliau ini menemukan juga bahwa kata tafakkur itu digunakan dalam bentuk fi'il madhi atau past tense itu hanya satu kali, yakni dalam surah Al-Muddathir ayat ke-18. Sedangkan 17 kalinya itu digunakan dalam bentuk present tense, dalam bentuk fi'il mudhari'. Yang artinya apa? Atau bisa juga present tense, bisa present continuous tense, dimaknai ini memperlihatkan bahwa kegiatan bertafakur, berpikir mendalam yang kemudian disambungkan antara aspek duniawi ini dengan aspek akhiratnya, itu adalah sebuah proses yang perlu kontinuitas, yang terus harus dilakukan, tidak boleh berhenti. Nah, 17 ayat yang bicara tadi tentang berpikir berkelanjutan itu bentuknya adalah bentuk plural, bentuk jamak, bukan bentuk singular. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa pikiran-pikiran kolektif itu jauh lebih bijak dan lebih akan produktif daripada pikiran-pikiran individual. Banyak akal yang dilibatkan dalam menyelesaikan satu persoalan, itu akan memperkaya perspektif dan pastinya akan menghasilkan pikiran-pikiran yang jauh lebih baik. Ini yang di dalam Islam kita menamakan sebagai syura, bermusyawarah. Nah, dengan memahami pentingnya berpikir dan mengetahui beberapa model berpikir yang sangat sesuai dengan konteks zaman kita yang berkarakteristik VUCA tadi, VUCA tadi, dan kemudian mengetahui juga bagaimana konsepsi Islam tentang tafkir dan tafakkur, mudah-mudahan kita ini jadi lebih menghargai akal kita, lebih mampu memfungsikannya, dan kita berlatih dan selalu menyempatkan diri kita untuk melakukan satu kegiatan yang sangat berharga yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk Tuhan yang lain, yakni mikir. Mari kita membudayakan tafakkur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.